Anda kembali bersama kami di Liputan 6 Pagi, Saudara. Meski dihujani kritik, kenaikan PPN 12% tampaknya tetap akan berlaku mulai 1 Januari 2025 nanti. Ya, padahal pengusaha sudah ikut menyentil pemerintah. Nah, pemerintah bersikukuh kebijakan ini tak akan berpengaruh pada kelas menengah ke bawah. Nyatanya, hampir semua produk dan jasa bakal terimbas, termasuk pembayaran non-tunai dengan kris. Meski sudah ada petisi penolakan hingga aksi demonstrasi, tampaknya masih belum bisa menggoyang kebijakan pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai alias PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Pemerintah bersikukuh menjamin UMKM dan masyarakat kelas menengah ke bawah tidak akan terdampak atas kebijakan ini. Alasannya paket insentif untuk para pelaku usaha dan UMKM sudah disiapkan. Dari konteks UMKM dan juga masyarakat menengah ke bawah sama sekali tidak terkena dampak. Yang dinaikkan PPN-nya itu bagi barang-barang premium, jadi bagi barang-barang mewah. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi untuk apa ada penolakan? Jadi ini yang harus diluruskan. Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo bahkan ikut bereaksi dan menyentil pemerintah. Meski kenaikan PPN sudah diatur dalam undang-undang, para pengusaha berharap kebijakan ini bisa ditunda karena berlaku bersamaan dengan penerapan upah sektoral yang baru. Walau judulnya untuk barang mewah, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Sinta Kamdani, pada intinya PPN dikenakan pada semua barang dan jasa. Jadi sebenarnya kalau namakan bahan premium itu bukan bahan premium secara menyeluruh memang terkena 12%. Jadi sebenarnya dasarnya ya semua barang yang akan terkena 12% gitu. Bahwa penamaan itu sebagai bawang mewah atau barang premium itu bisa saja, tapi hampir semua itu terkena 12%. Jadi semua jenis barang? Hampir semua jenis barang dan jasa-jasa. Ada tambahan jasa-jasa juga. Ekonom menegaskan dengan kenaikan PPN jelas ada potensi inflasi yang bisa dirasakan kelompok menengah ke bawah. Pertumbuhan ekonomi juga terancam melambat, bahkan kalangan menengah bisa turun menjadi orang miskin baru. Apalagi transaksi non-tunai dengan mesin QRIS juga termasuk yang kena kenaikan PPN. Kalau dihitung dari PPN 11 ke 12%, itu pengeluaran kelas menengah bisa meningkat sampai Rp350.000 per bulannya. Untuk orang miskin, karena PPN sifatnya regresif, mau kaya, mau miskin, kalau dia membeli barang yang kena PPN, dia juga terdampak. Nah, kelompok miskin itu pengeluarannya naik Rp110.000 per bulan. Pemerintah juga dituntut untuk merinci dengan detail barang dan jasa apa saja yang kenaikan pajaknya harus ditanggung rakyat. Tapi jangan sampai barang mewah ini didefinisikan sabun, deterjen, kemudian subscriber seperti Netflix, Spotify, itu dikategorikan sebagai barang mewah. Atau beras misalnya, bahan pangan memang dikecualikan dari dulu dari PPN. Jangan sampai beras yang kemudian disebut premium, itu juga kena PPN 12%. Minyak goreng, itu juga di luar dari minyak kita kena PPN 12%. Jadi pendefinisian teknis dan rincian barang itu yang sebenarnya sedang ditunggu pelaku usaha retail. Walaupun pemerintah sudah menjanjikan kebijakan diskon tarif listrik untuk pelanggan 2.200 watt ke bawah untuk meredam dampak kenaikan PPN, ekonom menilai itu tidak cukup karena dampak kenaikan PPN adalah dampak jangka panjang, sementara diskon listrik hanya 2 bulan. Hingga tahun baru nanti masih belum terlambat bagi pemerintah untuk membatalkan kebijakan ini. Dengan gelombang penolakan yang kian membesar, akankah pemerintah berani membatalkan kenaikan PPN dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Tim Liputan Indonesia TV melaporkan.